Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di sini podcast malam hari yang ada narasumber dari Emrit Valdodava. Say hey, Rivaldo Halo Dava. guys, halo. Ada Cantika. Say hey Hai, Cantika. Oke. Yang terakhir ada Zainia. halo. Nah, di sini kami akan berbincang santai tentang etika dalam TIK. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai etika TIK yang dimana peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan atau pusat-pusat kajian, terutama memasuki abad ke-21 ini. Orang semakin sadar bahwa akumulasi modal, kemampuan teknologi, situasi, dan sumber daya alam hanya menyumbang sekitar 20% bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Selebihnya sekitar 80% ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, berupa keterampilan dan kemampuan profesional dalam bidang manajemen. Sebelumnya saya pernah mendengar nih mengenai konsep pendekatan korelasi. Bisa dijelaskan sedikit apa itu konsep pendekatan korelasi? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendekatan korelasi. Nah, bahwa semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduk, semakin tinggi pula pendapatan per kapita penduduk suatu negara tersebut. Jadi, tugas penyelenggara pendidikan yang sekaligus menjadi tugas kita semua adalah mengupayakan universalisasi pendidikan setinggi mungkin. Jadi minimal pada tingkat SLTP atau pendidikan dasar pendalaman. Terus bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya? Jika rata-rata penduduk kelas bawah telah mempunyai kemampuan skolastik, menulis, membaca, dan berhitung, maka upaya mewujudkan masyarakat bahagia akan semakin mudah. Pengembangan jaringan informasi adalah upaya mendasar yang perlu disegerakan. Masyarakat kalangan bawah seperti kelompok-kelompok rumah tangga kurang mampu dan rentan adalah kelompok sasaran yang harus diutamakan. Kelompok masyarakat semacam ini bersikap statis, tanpa persaingan yang memadai dan pasrah menghadapi lingkungan. Boleh. Lalu program-program apa saja yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah? Jadi program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah seperti ABRI Masuk Desa atau AMD, Jaksa Masuk Desa atau JMD, dan Hakim Masuk Desa atau HMD, serta kuliah kerja nyata atau KKN, mengingatkan kita sebagai mahasiswa yang merupakan wadah yang sangat tepat bagi terwujudnya arus informasi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Baik, kemudian masuk kepada materi yang akan kita bahas. Menurut kalian, apakah itu etika atau lebih tepatnya etika dalam penggunaan TIK, teknologi? Etika itu bermakna kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Semua aspek yang berhubungan dengan mesin, baik itu komputer dan telekomunikasi, serta teknik yang digunakan untuk menangkap, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi.
Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peran penting dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi seperti suara, gambar, teks, dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Dengan demikian, etika dapat saya simpulkan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, seperti adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, serta hak dan kewajiban tentang etik yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Baik, kemudian bagaimana cara penerapan etika TIK itu sendiri? Untuk menerapkan etika TIK diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Dan yang terakhir, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Maksudnya seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia dan bukan sebaliknya, yaitu manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Oh, jadi begitu. Lalu mengenai undang-undang di Indonesia, apakah ada undang-undang yang membahas mengenai etika dalam penggunaan teknologi itu sendiri? Pastinya ada nih. Jadi berbicara mengenai undang-undang terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual, dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau autor adalah perlindungan terhadap penjiplakan atau plagiat orang lain. Dapatkah kalian membahas sedikit mengenai kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet di dunia ini? Tentu, yaitu salah satu contohnya cybercrimes, yaitu istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet di dunia. Karakteristiknya itu dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis. Tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdikasi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Yang kedua itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Terus selanjutnya itu, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, dan kerahasiaan informasi, yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Kemudian pelakunya itu adalah orang yang menguasai pengguna internet beserta aplikasinya. Dan yang terakhir itu, perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintas batas negara. Jadi seperti itu ya. Lalu apakah menurut kalian ada cara untuk menanggulangi dari cybercrimes itu sendiri? Menurut kami cara menanggulangan dari cybercrimes itu sendiri yaitu satu, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan
investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Cukup kompleks ya. Jadi apa saja contoh kegiatan penyalahgunaan internet yang kalian ketahui? Jika berbicara mengenai kegiatan penyalahgunaan internet sendiri, ada banyak sekali di antaranya yaitu dari hal-hal yang sering kita dengar. Untuk yang pertama, password dicuri, account ditiru atau dipalsukan. Yang kedua, jalur komunikasi disadap, rahasia perusahaan terbuka. Yang ketiga, sistem komputer disusupi, sistem informasi dibajak. Yang keempat, network dibanjiri traffic atau menyebabkan crash. Lalu yang kelima, situs dirusak atau cracked. Lalu yang keenam, spamming, dan yang ketujuh, virus. Dengan legal exposures, di antaranya yang pertama, hak atas kekayaan intelektual disalahgunakan, dicuri atau dikopi. Yang kedua, di copyright dan paten dilanggar. Cukup parah ya. Terus kemudian apakah ada yang mau menambahkan mengenai kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet di dunia? Oke, di sini saya akan menambahkan, yaitu salah satunya privasi fiksi yang dapat menghantarkan dunia yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dapat menimbulkan masalah bagi privasi seseorang atau lembaga. Jadi cara dari pelindungan privasi universal yaitu satu, penyebaran informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan penggunanya dan harus diperoleh dari sumber yang sah, berisikan data yang akurat, dilindungi dengan baik dan secara transparan. Yang kedua yaitu informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis selain dari tujuan semula perolehannya. Tiga, dalam memperoleh informasi pribadi, penggunaan untuk tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunanya. Dan yang terakhir yaitu pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang perlu untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi. Kalau mengenai hak kekayaan intelektual, apakah salah satu dari kalian mengerti apa itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual sama dengan hak atas suatu benda yang berasal dari otak. Berdasarkan pada pasal 499 KUH Perdata, menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam pasal ini dan sesuai dengan uraian dalam pasal 503 KUH Perdata, yang dimaksud dengan barang adalah benda bertubuh imaterial. Lalu apakah ada konsekuensi dari batasan hak atas kekayaan intelektual? Tentu ada konsekuensi dari batasan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Jadi apa sih yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual atau HAKI? Yang dilindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya, bukan investasi dari hak tersebut. Seperti contoh, yang pertama, hak cipta atau copyright. Yang kedua, hak milik perindustrian, seperti paten, model dan rancangan bangun, atau dalam bahasa hukum Indonesia disebut paten sederhana atau simple patent. Kemudian desain industri, lalu merek dagang,
nama dagang serta sumber tanda atau sebutan asal. Lalu nama jasa, unfair competition protection, kemudian perlindungan varietas baru tanaman, serta rangkaian elektronik terpadu. Kemudian jika kita berbicara mengenai etika dalam bidang lain yaitu bidang pendidikan, apakah ada etika TIK dalam bidang pendidikan? Nah, tentu dunia pendidikan tidak terlepas dari imbasnya etika dalam penggunaan TIK. Sebab dunia pendidikan sebagai lembaga kedua terbesar dalam penggunaan aplikasi TIK setelah dunia bisnis dan hiburan. Sejauh yang kalian tahu dan pernah mendengar dari beberapa informasi, apakah ada isu-isu etika TIK pada dunia pendidikan? Menurut saya sih memiliki beberapa contoh isu-isu dunia pendidikan. Isu pertama, dunia pendidikan sebagai sumber etika dan penjaga moral. Isu pokok etika dan moral dititik beratkan dalam dunia pendidikan karena fungsi dan tugas dunia pendidikan adalah untuk mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang lebih baik dan maju. Isu kedua, isu kriteria SDM TIK adalah mempunyai kemahiran dalam rekayasa software, menggunakan, menilai, dan melaksanakan sistem informasi, atau dengan kata lain harus memiliki kemampuan hard skill, penguasaan bahasa, pemrograman, penguasaan database atau software middleware, dan pengetahuan jaringan, dan soft skill, kepemimpinan, komunikasi, metodologi, pengembangan sistem, dan kerja tim. Isu ketiga, desain dan konten. Dengan kemajuan TIK kita dapat menikmati informasi dengan cepat dan mudah. Desain dan konten informasi akan mempengaruhi pandangan kita dalam beraktivitas. Oleh karena itu, desain dan konten informasi harus benar-benar diperhatikan. Sebab pengguna TIK sangat beragam, dilihat dari usia, ras, jenis kelamin, agama, budaya, dan yang lainnya. Wah, banyak sekali ya. Hal yang dapat kita pelajari dari pembahasan malam hari ini, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu untuk menerapkan etika TIK diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Diantaranya adalah, dengerin nih ya teman-teman. Yang pertama, tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, prinsip high tech, high touch. Jangan memiliki ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah meningkatkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Dalam kata lain, kita harus meningkatkan skill kita sendiri dalam teknologi itu sendiri. Yang ketiga, sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Seharusnya teknologi informasi yang dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya, manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi. Begitu perbincangan malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari pembahasan kali ini. Terima kasih kepada para narasumber. Ya, yang pertama ada Rivaldo. Terima kasih Rivaldo. Sama-sama. Yang kedua ada Cantika. Terima kasih Cantika. Sama-sama. Yang ketiga ada Zainia. Terima kasih Zainia. Sama-sama.
Oke, di sini kita udah di penghujung acara. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.